Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin wa bibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi billah wa kulli mujahidin lillah. Ya dilbad ya Allah. Nomor siji malaikat nomor dua malaikat Mikail. Nomor telu malaikat Israfil. Nomor papat malaikat Israel. Nomor lima malaikat Munkar. Nomor enam malaikat Nakir. Nomor tujuh Rakir. Nomor delapan malaikat Hadir. Nomor sembilan nomor sembilan malaikat Ridwan.
asmakaben akai sepuluh itu kaben wajib nomor siji kecap jauran kagungane Nabi Musa nomor loro kecap jagung kagungane Nabi jagung nomor telu enjen kagungane Nabi Isa nomor tekan kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Allah Ismail Ikhlas Yakub Musa Daud Sulaiman Yusuf Zulkifli Ilyas Ayub Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad asmakaben akai jarabe wujud hijab bakar mukhalafatu lil khawatir iyamu Ba'daliyah ilmu khayyar zaman basan dalam qadiran muridan aliman Bayan jami'an basiran mutakalliman. Terima kasih kepada jamaah semuanya karena atas bantuan panjenengan lewat call akhirnya bisa sisa dan mewujudkan depan aula sekarang sudah pimpinan. Walaupun tekor beberapa juta tapi ternyata bisa terlaksana. Dan untuk ke depan barangkali jamaah manual yang misalnya ikut
cabang 4, 1, 12 dan lain-lain, itu 3 kali berturut-turut sampai tidak hadir, maka kelasnya bukan kelas manual. Berubah status, kelasnya adalah kelas cabang 13 itu. Berarti tugasnya adalah untuk menyelesaikan 250 video bagi yang pemula. Adapun yang sudah khatam enggak apa-apa. Itu adalah yang pertama. Kemudian untuk tahun depan 2025 pasti ada sedikit perubahan, walaupun hanya beberapa persen. Tiap tahun berubah, Pak. Yang dulu kita belum punya lembaga, akhirnya punya. Dan dulu kita belum punya notaris, akhirnya punya. Dulu belum punya tanah wakaf, lama-lama punya. Berubah, ya. Karena perubahan itu atas dukungan dari jenengan semua. Untuk materi awal pada pagi hari ini adalah tafsir. Ya. Tafsir Al-Iqril 4. Ya. Monggo Bapak Ibu untuk tafsirnya kita buka. Dan bagi kampung lain, jamaah lain, apabila mengadakan ngaji tauhid, waktunya jam 4:15 hari Minggu. Itu barangkali di kampung jenengan, desa dan lain-lain, ada waktu jam 4:15 setelah asar itu, dan 4:30 kurang lebih kita bubar. Yang penting sudah saya beritahu untuk hari Minggu tersebut. Itu adalah satu kelonggaran, satu ketegasan yang perlu saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Untuk jamaah yang lama, khataman boleh, tapi nomor WA juga harus ada dalam grup Jamaah Tauhid Indonesia. Karena kemarin ada orang ikut khataman, tapi tidak memenuhi syarat, sehingga saya minta pengertian kepada Allah. Keputusannya adalah ditolak. Yang menolak bukan saya, adalah Allah. Silakan halaman berapa Ibu? Halaman 484. 423. Oh, oke. 483 itu langsung saja Pak pada ayatnya sekarang. Yaitu 485. 483 itu kan terjemah. Keterangan. Gak usah. Sudah saya terangkan kemarin pada terjemah. Kalau ini kelasnya adalah NB. NB itu nambah bicara, jadi keterangan. Sekarang coba dilihat halaman 485.
Ya, monggo. 485. Jangan lupa kalau hadir di sini ada acara pribadi, silakan SMS terlebih dahulu karena belum tentu saya di rumah. Kalau target formal Senin, Selasa, Rabu itu di rumah mulai jam 7 sampai jam 4. Tapi belum tentu loh, karena kepentingan kan nggak stabil. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu itu jam 1 sampai jam 4. Walaupun demikian, jenengan harus SMS. Selamat datang juga, barangkali ada jamaah yang baru masuk. Saya terima dengan terbuka, tapi untuk niat thalabul ilmi. Kalau Bapak Ibu diberi titipan oleh ulama sana, oleh ustadz sana, oleh kiai sana, disuruh bertanya kepada saya, jangan dilayani. Karena biasanya itu ngetes, ngecek, dan juga gembosi kepada ajaran tauhid. Kalau jenengan bertanya, melulu pertanyaan sumber dari panjenengan sendiri, jangan sampai dititipi oleh kiai lain. Menjadikan ilmu yang kurang bermanfaat. Karena pelaku seperti itu adalah pelakunya seperti halnya iblis, syaitan, dan ingkar. Jangan mau dititipi pertanyaan, silakan hadir sendiri. Kalau rumahnya jauh, silakan menghubungi lewat WA. Keputusan dari saya, insya Allah benar. Terus, halaman 485 untuk cabang 13 YouTube. Selamat pagi semuanya. Ini kami atau saya ada di cabang 1. Cabang 1 bisa juga dinamakan pusat. Terserah kita mengatakan yang enak yang mana. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Idhammat ta'ifatani minkum antabsalah. Wallahu waliyuhuma. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Untuk keterangan sekot, idhammat ing dalem mangsane ngarepake ibadah ni pepandan bagian pepandan iku padha ambek kelompok, yaiku kelompok loro, pepandan loro, mingkum kang tetep saking sira kabeh. Antab salah aniku manane yen nek barangkali. Antab salah ing yen to apa? Ing yen to drame menjabat. Ing yen to wilik tulisane, Pak. Apa? Ing yen to wah gak ketok iki. Nggih. Apa kok ngono, Bu? Apa jerobeh raya bisa direkam. Iya to ibatan wallahu tawi Allah iku waliyuhuma zat kang nulungi ya Allah
ala wa ala Allahi lan ing atase Allah fal yatawakkal mongko becik padha kumandel pasrah berserah diri sapa al mukminun wong-wong kang padha iman. Keterangan Muhammad, nah, memang Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada dua tempat turunnya Al-Quran. Satu yaitu di Makkah. Suratnya pendek-pendek menerangkan tentang ketauhidan garing keimanan. Yang kedua turun di Madinah, ayatnya panjang-panjang menurunkan tentang sosial garing syariat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad penerima wahyu. Wahyu itu Al-Quran. Yang satunya lagi kalamullah. Kalau yang kalamul qadim, yaitu zatnya Allah. Ada lagi ad-dzikr, pengiling utawa pengingat kepada orang yang beriman utawa al-mu'min. Ngelengono oh kita nggih. Ngelengono nalika golongan loro saking muslimin Arab padha jariah. Oh ngono, Pak. Apa? Kok iku je kok. Embuh macane apa? Jariah kok ngono tulisane ya. Kuja cerai Arab padha wale kuco Arab padha cerai pisah asale kekancan boleh pisah nggih niku mang padha cerai nggih Arab padha balik utawa bali ing Madinah. Nanging Allah Ta'ala nulungi golongan loro sing cerai-berai sehingga tetap melu ngadepi mungsuh utawa lawan utawa satru. Satru iku ana loro. Nomor 1 satru syariat, nomor loro satru hakikat. Satru syariat bagi manusia adalah sesama manusia. Satru hakikatnya syariat yang yaitu hakikat adalah syaitan. Innahu satamene syaitan lakum kedue sira kabeh iku aduwun dadi satru mubinun kang nyata. Al-Quran tersebut diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad penerima. Ya jelas ada yang pemberi. Dunia ini kan dua, ada yang terima, ada yang memberi. Kalau amal panjenengan ingin diterima, ya harus tahu yang terima. Kalau amal panjenengan mendapat pahala ganjaran, maka panjenengan harus tahu yang ganjar. Itu aturan di dalam hakiki. Kalau syar'i cukup kita berharap agar kita mendapat pahala
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah secara syariat. Terus para muslimin yaiku wong sing agama Islam. Kalau mukminat, orang yang beriman. Kalau muslimun, orang yang beragama Islam. Tapi jenisnya laki-laki mukminin atau mukminun. Kalau perempuan adalah mukminat. Sira kabeh wong kang padha iman, syaratnya iman harus berjumpa kepada Allah. Jumpanya di mana? Jumpanya di dunia. Tidak usah nunggu jumpa Allah di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak memberi penjelasan. Al-Quran tidak menerangkan kalau kita beriman itu berjumpa di alam akhirat. Jumpanya di alam kedua adalah alam dunia. Alam pertama disebut alam arwah. Karena masih belum ada jasad, karena itu disebut alam arwah. Yang kedua adalah alam dunia. Alam kedunia ini alam ujian. Garis miring alam cobaan. Yang ketiga, alam barzah adalah alam pembuktian. Besok kalau manusia itu meninggal dunia, disuruh membuktikan oleh malaikat di alam ketiga. Namanya barzah atau kubur. Lalu alam yang keempat adalah alam akhirat, yaitu alam pembalasan. Saya ulangi, alam pertama adalah alam arwah. Yang kedua adalah alam dunia. Yang ketiga adalah alam barzah. Yang keempat adalah alam akhirat. Arwah adalah perjanjian, dunia adalah ujian, barzah adalah pembuktian, dan akhirat adalah pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kesimpulannya bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah jumpa dengan Allah di alam kedua. Pemberitahuan bahwa Allah bisa dijumpai di alam kedua. Makanya kita beriman kepada Allah. Makanya ngomongnya di dunia. Akhirnya memang betul bahwa Allah itu dijumpai, dilihat di dunia. Kita jangan sampai tertipu oleh para dai. Para dai itu pengecut. Anak kecil yang otaknya bersih diberitahu bahwa Allah di akhirat sana. Akhirnya agak besar diajak ngaji tauhid, nggak mau. Karena kena racun dari para dai yang tidak tahu Allah. Kalau ngomongnya benar nggak apa-apa, kalau salah menjadi racun. Kita usia sekian banyak, kepala 4, kepala 5, kepala 6, jangan mau ditipu orang seperti itu. Kalau Bapak Ibu beriman, maka syaratnya harus berjumpa dengan Allah. Lalu tempatnya di mana?
Cek pundi Pak? Mempetui Allah lho enak iku pundi? Apa ngene alfamat riko mawon? Apa menjumpai Allah di Takasimura atau di mall sana, semuanya di mana kita berada, ba'ai nama tuwalu fasamma wajhullah. Di mana kita menghadap, di situ kita menghadap kepada zat Allah. Intinya bahwa orang beriman harus berjumpa dengan yang diimani. Awalnya secara syar'i adalah alam kedua. Makanya kita dinajikan tauhid supaya jumpa dengan Allah di alam kedua. Tinggal dikit bisa kumandel marang Allah. Kumandel itu bagaimana? Kumandel itu ya apa? Kumandel itu ide melihat, delok, terus tegur sapa. Kepada Allah dilihat. Misalnya melihat, dia jelas dekat, terus tegur sapa. Yaitu jenenge kumandel marang Allah. Zaman gak bisa, gak boleh pisah, harus dekat. Allah dekat, didekati bisa, tapi tidak terasa. Tidak terasa kita tiap hari jumpa atau melangkahkan kaki gak kesandung. Seandainya Allah di depan, kiri, belakang, kanan, dan atas, bawah, maka kita tidak akan bisa berubah. Dari rumah datang ke sini tidak akan bisa seandainya di sana, di sini, di situ tidak ada zat Allah. Berarti kita dari rumah ke sini terus jumpa dengan Allah, melihat dekat, itu disebut kumandel. Berdekatan, gak pernah bisa, lalu kita tegur sapa Allah, 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 syariatnya, hakikatnya ini. Saya pernah melihat di YouTube, tapi YouTube-nya orang lain. Muridnya bertanya. Pertanyaannya ya di depan mic seperti itu. Ya, bagaimana prakteknya orang yang zikir kepada Allah? Prakteknya orang yang usul kepada Allah. Prakteknya bagaimana? Muridnya bertanya seperti itu. Tapi gurunya tidak bisa mempraktekkan. Oh, dikon praktekno ngomong aja. Ngomong terus. Ya, kita itu harus betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu. Itu kan praktekno kok ngomong aja. Benar, kekilapan. Oh, kan praktekno ya kok ngene memang. Ayo. Zikir, praktek, usul marang Allah. Ya ini, dikon praktek nang ngono muridnya ngerti, gurune gak ngerti. Ketara temen. Makanya sampean kalau ngaji gak buka tauhid, tapi mengerti marifat kepada Allah, marifatnya seperti halnya saya memarifatkan jenengan. Tapi tidak pernah membuka pelajaran tauhid nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Murid ngerti nang pangeran persis seperti kita khataman. Maka dia adalah kufur. Karena tidak melalui realnya. Podo ambek sepur gak liwat rile,
melencet lewat jalan raya. Ya iku. Ya jelas saya gak lurus. Itu adalah ayat 123 Ali Imran dalam halaman 485. Demikian untuk materi awal. Untuk cabang 1 garing pusat yang dapat kami sampaikan. Selebihnya 1 atau 2 boleh barangkali menyisipkan waktu untuk bertanya. Ada pertanyaan? Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk mengisi kitab syariat. Karena itu adalah sebagai cerita perjalanan turunnya wahyu, estafet dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Berarti ada 4, Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, orang yang beriman. Pas karena dunia ini ada 4 perkara. Oleh karena itu jangan sampai tidak punya 4 ilmu. Dan untuk materi awal kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.